Sampai di Gambinona membeli pala, buah pala di pinggir kali, yang baju merah nona cantik sekali. Di lubang batu sudah di lubang merayap lagi. Oh, badanlah miskin tambah piatu sudah piatu melarat lagi. Dari jauh saya kemari, hai saya kemari. Hai lindungi saya sampai di Gambinona, sampai di Gambinona, jual suara buah kedondong di pinggir kali. Ini keroncong nona enak sekali. Ini keroncong nona sampai di sini. Oh, pasar Gambir. Enak sekali pasar Gambir. Hey, 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 hey. Sampai di sini pasar Gambir. Pasar Gambir. Luar biasa. Mas Dodi luar biasa. Hebat. Mas Dodi. Terima Selamat kasih ye, Mas Dodi dan Kan main teman-temannya. putri-putri ini. Tepuk tangan sekali lagi untuk tangan. Bang Jateng Band. Iya. Meriah Mbak sekali Lili, hari ini. kita aturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Iya. main-main. Hari ini memang Edisi spesial. Kita undang seluruh jajaran pimpinan Bank Jateng di Jawa Tengah, termasuk juga dari cabang-cabangnya. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Iya, ini semua adalah para nasabah Bank Jateng ya, kredit pundi. Khususnya dari nasabah pundi ya. Pundi. Tapi Ini juga penggerak ada ekonomi mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang. Semarang. Kita beri tepuk tepuk tangan yang meriah. Bukan main.
Tolong berdiri dulu Wah, mahasiswa UNES yang mana? berdiri. Ini calon generasi muda. Bukan main. Oke, dari Jawa Tengah. Tapi yang istimewa, Direktur Utama Bank Jateng yang namanya hampir sama dengan saya, Pak Haryono. Kita beri tepuk tangan yang Selamat meriah. malam Bapak, kita beri tepuk tangan yang meriah. Selamat datang kembali di Bandnya TVRI. luar biasa Pak Haryono ya. Iya. Menurut cerita sudah 6 tahun berturut-turut menjadi juara porseni seluruh Indonesia. Bukan main. Untuk Jadi bandnya ya. tadi itu Mas Dodi itu cuma salah satu. Sebenarnya di kantor masih banyak yang hebat-hebat. Termasuk dirutnya sendiri begitu nanti ya. kita lihat langsung ya. Termasuk Nanti kita dirutnya akan dihibur sendiri. oleh Pak Haryono juga. Tapi saya juga dibisiki di belakang saya ini pemain saksofon ini adalah Mas Bambang. Mas Bambang. Wah, siapakah kenal. Mas Bambang? Sinten Mas Bambang panjenengan? Mas saya Bapak Heri, Pak. Bambang Heri, ini putranya Ibu, Ibu Waljina. Waljina. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Sampean kok ya dadi seniman iki piye nggih? Nggih, kok nurun Udah karo ketahuan. ibune nggih. Nggih, piye apa diperintah sama ibunya? Nggak tahu. Ya, Apa kabar Ibu Waljina, Mas? Sampun saya, sampun saudara. Baik-baik Dan saja. baikan nggih, ya, nggih. karena kemarin sempat gerah. Tapi tamu kita yang istimewa adalah Profesor Dr. Sudarto. Kita beri tepuk Iya, tangan. pakar lingkungan dari Undip. Baru saja beliau terpilih menjadi Menjadi rektor rektor, ya. Universitas Diponegoro. Kita aturkan selamat dan tepuk tangan Selamat, yang meriah. Bapak. Bukan main. Dan di Tamu kita sebelahnya? yang ketiga adalah Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, Pak Bapak Agus. Agus Kita beri Fatudin. tepuk tangan yang Selamat meriah. datang, Bapak. Bukan main. Memang tamunya luar biasa, tapi Betul. saya tidak sebut satu-satu karena di situ para pemimpin cabang itu nanti kalau disebut satu-satu habis Habis waktu nanti. kita. Saya mau minta yelnya dulu ya di awal biar kita tambah semangat lagi. Arum Dalu, mandiri selalu. Baik. Bukan main. Kita menyaksikan terlebih dahulu Bapak, visualisasi sudah ada yang dibuat oleh rekan-rekan Bagaimana kami. kegiatan Bank Jateng ini ya. Baik, kita saksikan terlebih dahulu. Kita beri tepuk. Bank Jateng sebagai banknya Jawa Tengah senantiasa memberikan layanan terbaiknya bagi masyarakat Jawa Tengah pada khususnya. Layanan perbankan yang semakin inovatif dengan dibukanya unit usaha syariah semakin menambah kepedulian Bank Jateng akan layanan perbankan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Di sektor ekonomi kerakyatan, sejumlah skim kredit telah dimiliki Bank Jateng, diantaranya kredit usaha mikro, kecil, dan menengah, kredit wirausaha, dan kredit ketahanan pangan. Terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam membangun kemandirian, Bank Jateng bekerja sama dengan Yayasan Dam Mandiri. Peningkatan ekonomi kerakyatan dan peningkatan SDM sektor pendidikan dan kesehatan menjadi fokus perhatian. Salah satu program kemitraan dengan Yayasan Dam Mandiri, Bank Jateng memiliki kredit pustaka mandiri atau lebih populer dengan kredit pundi. Kredit pundi untuk pengembangan usaha bagi pengusaha kecil atau kelompok pengusaha kecil dengan suku bunga lebih rendah dibanding kredit komersial karena menggunakan dana likuiditas dari Yayasan Dam Mandiri. Kredit pundi digunakan untuk modal kerja atau investasi. Jangka waktu kredit modal kerja maksimal 24 bulan, sedangkan kredit investasi maksimal 36 bulan. Bank Jateng telah memiliki cabang dan jaringan di seluruh kabupaten dan kota se-Jawa Tengah. Bahkan dengan bermitra dengan Yayasan Dam Mandiri, Bank Jateng bekerja sama dengan BPR BKK dalam penyaluran kredit pundi. Di Magelang, Bank Jateng terus mengembangkan sektor pembiayaan untuk pengusaha kecil. Kredit pundi yang dimiliki Bank Jateng telah banyak dimanfaatkan para pengusaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya. Bank Jateng Magelang melihat potensi yang dapat dikembangkan para pelaku UMKM Magelang sangat luas, sehingga dengan dukungan dana segar sebagai modal akan memperlancar usaha. Industri kerajinan di Magelang sangat potensial untuk dikembangkan, mengingat sumber dayanya yang ada dan sangat cukup. Kelompok perajin sapu di Dusun Bojong, Desa Dendengan, Kecamatan Mungkit misalnya, mampu memanfaatkan peluang dan potensi guna kemajuan ekonomi. Di bawah kepemimpinan Rusmi, kelompok Puji Lestari yang kini beranggotakan 20 orang telah mengembangkan usahanya secara maksimal.
Mereka mendapat kucuran kredit pundi dari Bank Jateng Magelang untuk kemajuan usaha. Awalnya kelompok mendapat kredit 16 juta rupiah, namun setelah 2 tahun lunas, mereka mendapat lagi kredit menjadi 40 juta rupiah. Pemasaran sapu kelompok Puji Lestari ini telah mencapai Semarang, Bandung, dan Surabaya. Setelah kita mendapat pinjaman itu, kita lihat usahanya ibu-ibu itu kelihatan berhasil. Karena yang dulunya itu cuma jadi tenaga, udah bisa berdiri sendiri. Setelah mendapat pinjaman itu, bisa berhasil, makanya masih mengharapkan lagi, tapi bunganya yang kecil. Karena sekarang itu usahanya kok sepertinya ya maju, tapi persaingan itu banyak. Magelang seakan menjadi surganya industri kerajinan. Salah satunya adalah kerajinan dari batu. Di Dusun Tejowarno, Kelurahan Taman Agung, Kecamatan Muntilan misalnya, perajin batu, Waris, telah merasakan manfaat kredit pundi Bank Jateng. Sebagai nasabah Bank Jateng, kredit pertama yang diperoleh Waris sekitar 15 juta rupiah telah mampu menggairahkan usaha. Setelah lunas, Waris meningkatkan kreditnya menjadi 20 dan 25 juta rupiah yang umumnya untuk membeli bahan baku. Waris yang memiliki karyawan 5 orang harus menambah tenaga kerjanya saat pesanan cukup banyak. Kredit Bank Jateng terbukti mampu menghidupkan pelaku UMKM dalam mengembangkan potensi dan usaha. Kucuran kredit pundi Bank Jateng selalu dibarengi dengan pembinaan agar memberi manfaat luas bagi para nasabahnya. Di Kabupaten Temanggung, Bank Jateng kian gencar mendorong para pelaku UMKM dalam mengembangkan potensi di masing-masing wilayahnya. Bank Jateng Temanggung siap memberikan kucuran kredit pundi agar produk unggulan dan khas daerah dapat muncul dan dikenal publik. Bank Jateng Temanggung akan memberi kemudahan kepada para pelaku UMKM agar roda perekonomian wilayah dapat bergerak cepat. Dari sejumlah para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Temanggung, industri makanan dengan memanfaatkan potensi wilayah terus berkembang. Usaha rumahan yang dijalankan Endang di Kelurahan Kaligesing, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung berupa pisang aroma menjadi salah satu produk unggulan Temanggung. Kemajuan usaha rumahan ini tidak lepas dari manfaat kredit pundi Bank Jateng yang diperolehnya. Pisang aroma mahkota menjadi makanan ringan khas Temanggung. Usaha rumahan ini memiliki 15 karyawan dan 39 tenaga lepas yang merupakan rumah tangga miskin. Dengan kapasitas produksi 200 hingga 500 kg setiap bulan, pemasarannya telah merambah seluruh Pulau Jawa. Mendapatkan kredit berupa kredit pundi sebesar 50 juta. Dan sekarang sudah seperti ini dalam waktu 1 tahun, alhamdulillah produksi kami yang dulunya 3 hari itu hanya 40 kg, sekarang kami sudah per hari alhamdulillah 2 kintal. Alhamdulillah sekarang karena bantuan dari Bank Jateng Cabang Temanggung dengan kredit pundinya kami bisa sampai ke Bali, ke Balikpapan, Jawa Timur, kemudian ke Bandung, ke Jakarta. Iya, itu tadi pelaku-pelaku ekonomi ya, Luar biasa. pahlawan ini. ekonomi masyarakat. Saya memang bertanya-tanya tadi Pak Haryono ini sudah cangkingannya gampang ini ya. Bagaimana Pak Haryono bisa cerita ini hal-hal seperti ini kebetulan terjadi di Temanggung apa juga hanya di Temanggung? Oh, enggak Nah, Pak. monggo. Jadi sejak kerjasama dengan Damandiri tahun 2002 sampai sekarang, itu kita sudah membiayai sekitar 2.500 pengusaha kecil. Oh, yang kan, bergabung baik. Kita dengan beri tepuk kami, tangan yang ya, meriah. Yang kita biayai dengan pundi Pak, pusaka mandiri. Jadi dari bank sendiri ikut membina pengusahanya Pak ya? Iya, jelas. Packagingnya dan sebagainya Jadi- ini sudah kayak keluaran buatan Amerika begitu.
memang bank itu mempunyai tugas dua Pak, di samping Ye. memberikan bantuan kredit juga membina mereka. Karena ujung-ujungnya nanti kan kesejahteraan mereka meningkat, ya keluarga meningkat, dari banknya juga mendapatkan keuntungan kan gitu Pak. Iya. Kedua belah pihak. Kreditnya makin banyak lagi Makin gitu ya Pak berkembang ya. lagi, kan. Jadi kalau ini kan tadinya dia cuma berapa kilo, 40 kilo seminggu. Ah, Sekarang udah 2 kuintal kuintal. sehari. Iya. Wah, luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk pengusahanya. Baru salah satu contoh loh Pak. Ini baru satu Salah contoh. satu contoh. Tapi Ya, ini yang lainnya banyak. di tempat lain banyak juga Pak Banyak, ya. iya, Ya. betul. Jadi Iya 2.500. kayak ini juga keripik. Ini mungkin bukan dari Temanggung mungkin. Ini dari mana? Ini Pak? masih dari mahkota Bapak Temanggung. Oh, mahkota. Semuanya Ya. dari Oh, jadi sini. rupanya mulai dari pisang sekarang merambah sampai ke macam-macam Iya, Pak. begitu Iya, ya. bahan bakunya macam-macam Pak. Kalau Bahan hanya bakunya mengandalkan macam-macam. pisang, kalau nggak musim kan akhirnya nggak bisa berkembang. Kan. Iya. Jadi ada ketela, juga ada dari dari tepung ketan dan sebagainya, sehingga makanan kecil ini memang ya sesuai dengan selera masyarakat lah gitu. Betul ya. Jadi Prof. Sudarto ini kan menarik sekali ini. Karena pisang adalah hasil dari lingkungan, dari halaman. Bagaimana? Kalau lingkungan halaman itu menjadi ini kan Bapak ahli lingkungan begitu. Jadi pemberdayaannya ya oleh masyarakat Monggo, harus silakan. ditingkatkan. Jadi yang pertama konsep pembangunan berkelanjutan itu yang muncul di Johannesburg yang sekarang untuk Piala Dunia itu. Ya. Pertama kan 92 di Rio de Janeiro, konsep pembangunan berkelanjutan itu. Lalu kemudian 10 tahun kemudian dievaluasi di Rio de Janeiro itu salah satunya adalah pengentasan kemiskinan. Bukan main. Jadi- Cocok jadinya Pak Iya. ya. Jadi kredit ini Betul. termasuk juga pengentasan Iya. kemiskinan. Jadi kan mengingatkan apa yang terjadi di Bangladesh itu, Muhammad Yunus yang memberikan kredit usaha kecil lalu kemudian bisa mengentaskan kemiskinan. Kalau kita lihat kegiatan di Magelang dan di Temanggung kan multiplier efeknya sangat luas. Betul. Ada betul. usaha kecil lalu bisa meningkatkan pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha bagi masyarakat sekitarnya. Betul. Karena sesungguhnya kan kemiskinan itu mengantarkan kepada kerusakan lingkungan. Ya. Kalau masyarakatnya sejahtera, mereka akan memelihara lingkungan dengan baik begitu. Apalagi kalau sengaja juga ya. Ya, apalagi kalau bahan bakunya itu dari Lingkungan pisang, sekitar. dari lingkungan sekitar. Nah, itu yang sedang kita cari kan bagaimana mengintegrasikan aspek ekonomi dengan ekologi. Jadi bagi masyarakat bawah lingkungan saja itu tidak cukup kalau mereka lapar begitu. Jadi lingkungan yang membuahkan juga pendapatan, kesempatan kerja, sehingga ada integrasi lalu mereka mendukung begitu. Kalau kita menganjurkan menanam, kalau kita menganjurkan penghijauan, tetapi mereka tidak mendapatkan sesuatu, mereka tidak akan mendukung begitu. Malah pohonnya jadi gede terus ambrui rumah begitu ya. Bisa juga ditebang begitu. Ya. Tetapi kalau penghijauan seperti pisang, yang lain bisa produktif kemudian menghasilkan, itu Bisa mereka juga akan halaman-halaman dipasangi tomat, Iya, cabai, iya. dan ayam ya. ya itu Ayam diternak Bapak bukan Iya, ditanam. artinya itu juga memberi manfaat kan. Memberi manfaat. Artinya daripada halamannya sepi kan ada pokok ayamnya, Iya. ada kalau kita lihat misalnya kita pasangan sudah agak bosen sama istri, lihat ayamnya kok nggak bosen gitu kan. apalagi bertelur ya. Apalagi bertelur ya. Jadi telurnya memberi vitamin. Iya, iya. Jadi cocok itu dengan konsep Cocok. pembangunan Jadi, berkelanjutan, Prof. Saya kira ya. yang pertama adalah bahwa pembangunan berkelanjutan, pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengorbankan kepentingan dan kebutuhan generasi yang akan datang, itu mempersyaratkan pengentasan kemiskinan, mempersyaratkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau pisangnya menghasilkan kayak begini lalu laku sampai ke Bali kemana-mana, berarti kan rakyatnya suka nanam pisang. Suka nanam pisang karena Kalau enggak, pisang biar tumbuh sendiri kan begitu. Nah ini lalu harus dipasang yang Betul. bagus. betul. Dan pisangnya pilihan ini, sebab kan tidak sembarang pisang, enak Iya. itu. Iya. Ya, Iya. cocok ya Prof ya. Cocok ya. Dari sudut ekonomi, bagaimana Pak Agus? Dari sudut ekonomi ada satu pelajaran baru yang saya petik dari konsep kredit pundi ini, Prof. Karena seperti kita tahu, secara historis misalnya saja kelahiran koperasi itu kan
satu persekutuan dari orang-orang yang tidak punya atau dengan kata lain orang miskin untuk melakukan satu kebersamaan baik di dalam aspek keuangan, kemudian motivasi, kesungguhan untuk bisa memberdayakan kelompoknya itu. Tetapi yang satu hal kita pelajari di sini, biasanya secara historis satuan-satuan kebersamaan komunitas pemberdayaan ekonomi ini menjadi sukses ketika ada tokoh. Ketika ada tokoh dan ketika ada satu ruh yang menyemangatinya. Nah, dalam dunia ekonomi modern seperti sekarang, di mana kita hidup di tengah komunitas yang beragam, ada yang mengatakan kita agak liberal dan seterusnya, maka komunitas orang-orang tidak berdaya ini, kalau sudah mereka berhimpun, juga harus ada tokoh. Dan tokoh ini mesti tokoh yang ideologis, tokoh yang mampu memberikan uluran tangan, tetapi juga sembodo. Dalam hal ini saya melihat kemudian peran Bank Jateng, kemudian juga peran dari Damandiri yang memberikan backup terhadap pendanaan, ini menjadi satu kerjasama yang komprehensif, yang simultan, pemberdayaan masyarakat miskin tadi, atau masyarakat yang ingin maju tadi, yang pada akhirnya mereka akan memiliki kemampuan. Hanya satu catatan yang menarik yang ingin kami sampaikan adalah ketika memang kita sudah menawarkan dana kepada mereka, dan luar biasa tadi Pak Aryono menyampaikan pada saya bahkan sampai 50 juta, kemudian bunganya 13%, saya pikir flat tetapi ternyata menurun. Ini luar biasa lagi, jadi amat sangat murah menurut saya. Ya. Ini artinya apa? Artinya adalah saya maknai sebagai tokoh yang hadir di tengah-tengah masyarakat yang memang membutuhkan uluran. Lalu secara ideologis yang ditawarkan oleh Damandiri dalam hal ini adalah sebuah prinsip kebersamaan untuk bisa eksis dalam perekonomian di tengah persaingan global yang sangat liberal semacam ini. Nah, catatan kami barangkali adalah kelak aspek-aspek yang disentuh tidak hanya sebagai aspek pendanaan finansial seperti Pak Aryono tadi sampaikan, juga pembinaan dalam aspek pemasaran, marketing, promosi, dan juga dalam hal teknologi produksi. Sehingga mereka ini kelak tidak hanya menjadi skalanya sangat terbatas, tapi juga bisa bersaing di tengah era global. Ya, seperti pisang ini sudah sampai ke Bali. Bagaimana Pak Aryono ceritanya? Tadi aspek-aspek pemasaran apa dibantu apa enggak? Ya memang kita mempunyai satu tempat namanya Sentrum, singkatan dari Sentra UMKM. Disitulah tempat itu kita gunakan untuk melakukan pendekatan kepada calon-calon nasabah, ya, kemudian sebagai tempat untuk konsultasi, bahkan membantu mereka untuk memasarkan ke link-link yang ada di luar wilayahnya dia. Karena itu kita sentrum sudah di menggunakan masing-masing cabang atau sekarang sudah ada di pusat? masing-masing cabang. Oh, begitu. Nah, masing-masing cabang, sehingga ya itu merupakan salah satu bantu kita untuk memberikan sebagai satu konsultan bisnis begitu. arahan pada mereka bahwa sebetulnya apa yang kurang dari mereka itu bisa kita bantu. Tidak hanya dari sisi keuangan saja. Iya. Sebagai contoh tadi kita menciptakan satu pemasaran jalur pemasaran yang lebih bagus, kemudian kita ajari mereka administrasi yang bagus, kemudian bagaimana memanage duit itu supaya tidak lari kemana-mana kan itu kan. Biasanya mereka kan juga diajari menabung segala macam. Iya jelas, makanya itu kita selalu kepada nasabah selalu kita tawarkan tabungan. Salah satu persyaratan daripada nasabah kita bahwa di samping mereka menikmati kredit, mereka juga menabung di tempat kita. Jadi Pak Haryono, kalau para nasabah ini ya, kan sudah ada di kampung-kampung. Bagaimana kalau mereka juga nanti bersama-sama dengan teman-teman dari perguruan tinggi dikembangkan untuk membangun pos daya di desa masing-masing, bagaimana? Itu bagus. Bagus, ya. Jadi kita adakan ya memang semacam safari begitu, tokoh-tokohnya kita jadikan pemimpin-pemimpin dari pos daya di kampungnya. Iya, tuh. Kan sasarannya kan atau tujuannya kan untuk kesejahteraan keluarga. Persis. Dan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di wilayah kampung tersebut. Nah ini kan sesuai dengan sasaran daripada Bank Jateng memang. Betul. Cocok itu ya, cocok. Itu, Pak. Bagaimana Pak Agus, mahasiswa UNES sudah siap kan untuk kuliah kerja nyata gitu ya? Iya, Bro. Jadi sudah kita briefing waktu itu ya. Itulah yang barangkali pendekatannya bisa kita maknai secara simultan, Prof. Jadi pada satu sisi pemberdayaan masyarakat ini kita optimumkan dengan fasilitas kredit yang murah melalui pundi tadi.
Kemudian pada sisi yang lain kesadaran lingkungan juga dibangun. Kemudian pada aspek berikutnya lagi adalah keterlibatan perguruan tinggi para mahasiswa. Saya pikir 25.000 mahasiswa UNES, hampir sekian berapa 40.000 mahasiswa Undip. Itu kalau semuanya kemudian memiliki program yang simultan dengan konsep pemberdayaan masyarakat semacam ini, saya yakin kok kemiskinan itu pelan-pelan akan menjadi sesuatu sejarah bagi Indonesia. Iya. Bukan baik. Mudah-mudahan nggak pelan-pelan, semakin cepat teratasi gitu Prof. ya. Darto, ini tantangan ini. Ya. Tantangan ke depan sebagai calon rektor yang sudah terpilih begitu. Iya Prof, jadi memang itu tantangan kita dan memang KKN yang baik itu adalah KKN yang bukan hanya memberikan ikan begitu, tetapi memberikan pancing. Ya. Artinya adalah sebuah proses di mana mahasiswa itu bersama-sama dengan masyarakat mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi bersama mereka. Salah satunya ada bantuan dari Bank Jateng yang bisa dipergunakan sebagai pancing untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri begitu. Dan ketika secara proses jadi mesti harus ada grant kurang 40 hari. Tapi kan nyambung KKN berikutnya, Justru itu ada grand design di satu lokasi begitu. Ada periode 1 akan terkait dengan periode 2, periode 3 dan seterusnya. Sehingga bisa menjadi sebuah program yang berkesinambungan begitu. Cocok ya Prof ya? Iya. Jadi pos-pos daya ini menjadi semacam sentrum-sentrum di desa-desa, nanti dikunjungi KKN 1, KKN 2, KKN 3. Sehingga apa itu namanya menjadi jaringan dari Seni budaya NTWRI Jawa Tengah. Kita mau Porsche BPDC Indonesia juara 1 terus. Pasar Gambir, kota Betawi. Hai, kota Betawi. Lindungi saya sampai di Gambir Nona, sampai di Gambir Nona, memberi pala, buah pala di pinggir Gambir, yang baju merah Nona cantik sekali. Anak kepiting di lubang batu, sudah di lubang merayap
kemari. Hai, saya kemari. Hai, lindungi saya sampai di Gambir Nona, sampai di Gambir Nona, jual suara dua kedondong di pinggir kami. Ini keroncong Nona, enak sekali. Ini keroncong Nona, sampai di sini. Allah, pasar Gambir. Enak sekali. Pasar Gambir. Hey, 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 hey. Sampai di sini. Pasar Gambir. Pasar Gambir. Luar main. biasa. Mas Dodi luar biasa, Mas Hebat. Dodi. Terima Selamat kasih ye, Mas Dodi Ye. dan Kan main teman-temannya. putri-putri ini. Tepuk tangan sekali lagi untuk tangan. Bang Jateng Band. Ye. Meriah Mbak sekali Lili, hari ini. kita aturkan Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Iya. main-main. Hari ini memang Edisi spesial. spesial. Kita undang seluruh jajaran pimpinan Bank Jateng di Jawa Tengah, termasuk juga dari cabang-cabangnya. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Iya, ini semua adalah para nasabah Bank Jateng ya, utamanya, kredit pundi. khususnya dari nasabah pundi Nasabah ya. pundi. Tapi Ini juga penggerak ada ekonomi masyarakat. mahasiswa dari Dari Universitas Negeri Semarang. Semarang. Kita Kita beri beri tepuk tangan. tangan yang meriah. Bukan main. Tolong berdiri dulu Wah, mahasiswa UNES yang mana? berdiri. Ini calon generasi muda. Bukan main. Oke, dari Jawa Tengah. Tapi yang istimewa, Direktur Utama Bank Jateng yang namanya hampir sama dengan saya, Pak Haryono. Kita beri tepuk Selamat tangan yang malam meriah. Bapak, kita beri tepuk tangan yang Bukan meriah. main. Selamat datang kembali di Bandnya TVRI. luar biasa Pak Haryono ya. Iya. Menurut cerita sudah 6 tahun berturut-turut menjadi juara Porseni seluruh Indonesia. Bukan main. Untuk Jadi bandnya ya. tadi itu Mas Dodi itu cuma salah satu. Sebenarnya di kantor masih banyak yang hebat-hebat. Termasuk dirutnya sendiri begitu ya. Nanti kita lihat langsung ya. Termasuk Nanti kita dirutnya akan dihibur sendiri. oleh Pak Haryono juga. Tapi saya juga dibisiki di belakang saya ini pemain saksofon ini adalah Mas Bambang. Mas Bambang. Wah, siapakah kenal. Mas Bambang? Sinten Mas Bambang panjenengan? Mas saya Bapak Heri, Pak. Bambang Heri, ini putranya Ibu Ibu Waljina. Waljina. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Sampeyan kok ya dadi seniman iki piye nggih? Nggih, kok nurun Udah karo ketahuan. ibune nggih. Nggih, piye apa diperintah sama ibunya? Nggak tahu. Ya sih. Apa kabar Ibu Waljina, Mas? Sampun saya, sampun saudara. Baik-baik Dan saja. baikan nggih, ya, nggih. karena kemarin sempat gerah. Tapi tamu kita yang istimewa adalah Profesor Dr. Sudarto. Kita beri tepuk Iya, tangan. pakar lingkungan dari Undip. Baru saja beliau terpilih menjadi Menjadi rektor rektor, ya. Universitas Diponegoro. Kita aturkan selamat dan tepuk tangan yang Selamat, meriah. Bapak. Bukan main. Dan Tamu di kita sebelahnya? yang ketiga adalah Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, Pak Bapak Agus. Agus Kita beri Fatudin. tepuk tangan yang Selamat meriah. datang, Bapak. Bukan main. Memang tamunya luar biasa, tapi Betul. saya tidak sebut satu-satu karena di situ para pemimpin cabang itu nanti kalau disebut satu-satu habis Habis waktu nanti. kita. Saya mau minta yelnya dulu ya di awal biar kita tambah semangat lagi. Arum dalu
mandiri selalu. Baik, Karena kita menyaksikan terlebih dahulu Bapak, visualisasi Betul, sudah ada yang betul, dibuat betul. oleh rekan-rekan Bagaimana kami. kegiatan Bank Jateng ini ya. Baik, kita saksikan terlebih dahulu. Kita beri tepuk. Bank Jateng sebagai banknya Jawa Tengah senantiasa memberikan layanan terbaiknya bagi masyarakat Jawa Tengah pada khususnya. Layanan perbankan yang semakin inovatif dengan dibukanya unit usaha syariah semakin menambah kepedulian Bank Jateng akan layanan perbankan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Di sektor ekonomi kerakyatan, sejumlah skim kredit telah dimiliki Bank Jateng, diantaranya kredit usaha mikro, kecil, dan menengah, kredit wirausaha, dan kredit ketahanan pangan. Terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam membangun kemandirian, Bank Jateng bekerja sama dengan Yayasan Dam Mandiri. Peningkatan ekonomi kerakyatan dan peningkatan SDM sektor pendidikan dan kesehatan menjadi fokus perhatian. Salah satu program kemitraan dengan Yayasan Dam Mandiri, Bank Jateng memiliki kredit pustaka mandiri atau lebih populer dengan kredit pundi. Kredit pundi untuk pengembangan usaha bagi pengusaha kecil atau kelompok pengusaha kecil dengan suku bunga lebih rendah dibanding kredit komersial karena menggunakan dana likuiditas dari Yayasan Dam Mandiri. Kredit pundi digunakan untuk modal kerja atau investasi. Jangka waktu kredit modal kerja maksimal 24 bulan, sedangkan kredit investasi maksimal 36 bulan. Bank Jateng telah memiliki cabang dan jaringan di seluruh kabupaten dan kota se-Jawa Tengah. Bahkan dengan bermitra dengan Yayasan Dam Mandiri, Bank Jateng bekerja sama dengan BPR BKK dalam penyaluran kredit pundi. Di Magelang, Bank Jateng terus mengembangkan sektor pembiayaan untuk pengusaha kecil. Kredit pundi yang dimiliki Bank Jateng telah banyak dimanfaatkan para pengusaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya. Bank Jateng Magelang melihat potensi yang dapat dikembangkan para pelaku UMKM Magelang sangat luas, sehingga dengan dukungan dana segar sebagai modal akan memperlancar usaha. Industri kerajinan di Magelang sangat potensial untuk dikembangkan mengingat sumber dayanya yang ada dan sangat cukup. Kelompok perajin sapu di Dusun Bojong, Desa Dendengan, Kecamatan Mungkit misalnya, mampu memanfaatkan peluang dan potensi guna kemajuan ekonomi. Di bawah kepemimpinan Rusmi, kelompok Puji Lestari yang kini beranggotakan 20 orang telah mengembangkan usahanya secara maksimal. Mereka mendapat kucuran kredit pundi dari Bank Jateng Magelang untuk kemajuan usaha. Awalnya kelompok mendapat kredit 16 juta rupiah, namun setelah 2 tahun lunas, mereka mendapat lagi kredit menjadi 40 juta rupiah. Pemasaran sapu kelompok Puji Lestari ini telah mencapai Semarang, Bandung, dan Surabaya. Setelah kita mendapat pinjaman itu, kita lihat usahanya ibu-ibu itu kelihatan berhasil. Karena yang dulunya itu cuma jadi tenaga, udah bisa berdiri sendiri. Setelah mendapat pinjaman itu, bisa berhasil, makanya masih mengharapkan lagi, tapi bunganya yang kecil. Karena sekarang itu usahanya kok sepertinya ya maju, tapi persaingan itu banyak. Magelang seakan menjadi surganya industri kerajinan. Salah satunya adalah kerajinan dari batu. Di Dusun Tejowarno, Kelurahan Taman Agung, Kecamatan Muntilan misalnya, perajin batu, Waris, telah merasakan manfaat kredit pundi Bank Jateng. Sebagai nasabah Bank Jateng, kredit pertama yang diperoleh Waris sekitar 15 juta rupiah telah mampu menggairahkan usaha. Setelah lunas, Waris meningkatkan kreditnya menjadi 20 dan 25 juta rupiah yang umumnya untuk membeli bahan baku. Waris yang memiliki karyawan 5 orang harus menambah tenaga kerjanya saat pesanan cukup banyak. Kredit Bank Jateng terbukti mampu menghidupkan pelaku UMKM dalam mengembangkan potensi dan usaha. Kucuran kredit pundi Bank Jateng selalu dibarengi dengan pembinaan agar memberi manfaat luas bagi para nasabahnya. Di Kabupaten Temanggung, Bank Jateng kian gencar mendorong para pelaku UMKM dalam mengembangkan potensi di masing-masing wilayahnya. Bank Jateng Temanggung siap memberikan kucuran kredit pundi agar produk unggulan dan khas daerah dapat muncul dan dikenal publik.
Bank Jateng Temanggung akan memberi kemudahan kepada para pelaku UMKM agar roda perekonomian wilayah dapat bergerak cepat. Dari sejumlah para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Temanggung, industri makanan dengan memanfaatkan potensi wilayah terus berkembang. Usaha rumahan yang dijalankan Endang di Kelurahan Kaligesing, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung berupa pisang aroma menjadi salah satu produk unggulan Temanggung. Kemajuan usaha rumahan ini tidak lepas dari manfaat kredit pundi Bank Jateng yang diperolehnya. Pisang aroma mahkota menjadi makanan ringan khas Temanggung. Usaha rumahan ini memiliki 15 karyawan dan 39 tenaga lepas yang merupakan rumah tangga miskin. Dengan kapasitas produksi 200 hingga 500 kg setiap bulan, pemasarannya telah merambah seluruh Pulau Jawa. Mendapatkan kredit berupa kredit pundi sebesar 50 juta. Dan sekarang sudah seperti ini dalam waktu 1 tahun, alhamdulillah produksi kami yang dulunya 3 hari itu hanya 40 kg, sekarang kami sudah per hari alhamdulillah 2 kintal. Alhamdulillah sekarang karena bantuan dari Bank Jateng Cabang Temanggung dengan kredit pundinya kami bisa sampai ke Bali, ke Balikpapan, Jawa Timur, kemudian ke Bandung, ke Jakarta. Iya, itu tadi pelaku-pelaku ekonomi ya, Luar biasa. pahlawan ini. ekonomi Ya. masyarakat. Saya memang bertanya-tanya tadi Pak Haryono nih. Ini sudah cangkingannya gampang ini ya. Bagaimana Pak Haryono bisa cerita ini hal-hal seperti ini kebetulan terjadi di Temanggung apa juga hanya di Temanggung? Oh, enggak, Nah, Pak. monggo. Jadi sejak kerjasama dengan Damandiri tahun 2002 sampai sekarang, itu kita sudah membiayai sekitar 2.500 pengusaha kecil yang Bukan bergabung main. Kita dengan beri tepuk kami, tangan yang ya, meriah. yang kita biayai dengan pundi, Pak, pusaka mandiri. Jadi dari bank sendiri ikut membina pengusahanya Pak ya? Iya, jelas. Packagingnya dan sebagainya. Jadi- Ini sudah kayak keluaran buatan Amerika begitu. Memang bank itu mempunyai tugas 2, Pak, di samping Yeah. memberikan bantuan kredit juga membina mereka. Karena ujung-ujungnya nanti kan kesejahteraan mereka meningkat, ya, keluarga meningkat, dari banknya juga mendapatkan keuntungan kan gitu, Pak. Iya. Kedua belah pihak. Kreditnya makin banyak lagi Makin gitu ya Pak berkembang ya. lagi, kan Jadi gitu. kalau ini kan tadinya dia cuma berapa kilo, 40 kilo seminggu. Ah, Sekarang udah 2 kuintal kuintal. sehari. Iya. Wah, luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk pengusahanya. Baru salah satu contoh loh, Pak. Ini baru satu Salah contoh. satu contoh. Tapi Iya, ini yang lainnya banyak. di tempat lain banyak juga Pak Banyak, ya. iya, Ya. betul. Jadi Iya 2.500. kayak ini juga keripik. Ini mungkin bukan dari Temanggung mungkin. Ini dari mana? Ini Pak? masih dari mahkota Bapak Oh Temanggung. mahkota Semuanya ya. dari Oh jadi sini. rupanya mulai dari pisang sekarang merambah sampai ke macam-macam Iya, Pak. begitu Iya, ya. bahan bakunya macam-macam, Pak. Kalau Bahan hanya bakunya mengandalkan macam-macam. pisang, kalau nggak musim kan akhirnya nggak bisa berkembang. Kan. Iya. Jadi ada ketela, juga ada dari dari tepung ketan dan sebagainya, sehingga makanan kecil ini memang ya sesuai dengan selera masyarakat lah gitu. Betul ya. Jadi Prof. Sudarto ini kan menarik sekali ini. Karena pisang adalah hasil dari lingkungan dari halaman. Bagaimana? Kalau lingkungan halaman itu menjadi ini kan Bapak ahli lingkungan begitu. Jadi pemberdayaannya ya oleh masyarakat monggo, harus silakan. ditingkatkan. Jadi yang pertama konsep pembangunan berkelanjutan itu yang muncul di Johannesburg yang sekarang untuk Piala Dunia itu. Ya. Pertama kan 92 di Rio de Janeiro konsep pembangunan berkelanjutan itu. Lalu kemudian 10 tahun kemudian dievaluasi di Rio de Janeiro itu salah satunya adalah pengentasan kemiskinan. Bukan main. Jadi- Cocok jadinya Pak Iya. ya. Jadi kredit ini Betul. termasuk juga pengentasan Iya. kemiskinan. Jadi kan mengingatkan apa yang terjadi di Bangladesh itu Muhammad Yunus yang memberikan kredit usaha kecil lalu kemudian bisa mengentaskan kemiskinan. Kalau kita lihat kegiatan di Magelang dan di Temanggung kan multiplier efeknya sangat luas.
Betul. Ada betul. usaha kecil lalu bisa meningkatkan pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha bagi masyarakat sekitarnya. Betul, betul. Karena sesungguhnya kan kemiskinan itu mengantarkan kepada kerusakan lingkungan. Ya. Kalau masyarakatnya sejahtera, mereka akan memelihara lingkungan dengan baik begitu. Apalagi kalau sengaja juga ya. Ya, apalagi kalau bahan bakunya itu dari Lingkungan pisang, sekitar. dari lingkungan sekitar. Nah, itu yang jadi bagi masyarakat bawah lingkungan saja itu tidak cukup kalau mereka lapar begitu. Jadi lingkungan yang membuahkan juga pendapatan, kesempatan kerja, sehingga ada integrasi lalu mereka mendukung begitu. Kalau kita menganjurkan menanam, kalau kita menganjurkan penghijauan, tetapi mereka tidak mendapatkan sesuatu, mereka tidak akan mendukung begitu. Malah pohonnya jadi gede terus ambrui rumah begitu ya. Bisa juga ditebang begitu. Ya. Tetapi kalau penghijauan seperti pisang, yang lain bisa produktif kemudian menghasilkan, itu Bisa mereka juga akan halaman-halaman dipasangi tomat, Ya, cabai, ya. dan ayam ya. ya itu Ayam diternak Bapak, bukan Iya, ditanam. artinya itu juga memberi manfaat kan. Memberi manfaat. Artinya daripada halamannya sepi kan ada pokok ayamnya, Iya. ada kalau kita lihat misalnya kita pasangan sudah agak bosen sama istri, lihat ayamnya kok nggak bosen gitu kan. apalagi bertelur ya. Apalagi bertelur ya. Jadi telurnya memberi vitamin. Iya, iya. Jadi cocok ini dengan konsep Cocok. pembangunan Jadi, berkelanjutan, Prof. Saya kira ya. yang pertama adalah bahwa pembangunan berkelanjutan, pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengorbankan kepentingan dan kebutuhan generasi yang akan datang, itu mempersyaratkan pengentasan kemiskinan, mempersyaratkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau pisangnya menghasilkan kayak begini lalu laku sampai ke Bali kemana-mana, berarti kan rakyatnya suka nanam pisang. Suka nanam pisang karena Kalau enggak, pisang biar tumbuh sendiri kan begitu. Nah ini lalu harus dipasang yang Betul. bagus. Betul. Dan pisangnya pilihan ini, sebab kan tidak sembarang pisang, enak Iya. itu. Iya. Ya, Iya. cocok ya Prof ya. Cocok ya. Dari sudut ekonomi, bagaimana Pak Agus? Dari sudut ekonomi ada satu pelajaran baru yang saya petik dari konsep kredit pundi ini, Prof. Karena seperti kita tahu, secara historis misalnya saja kelahiran koperasi itu kan satu persekutuan dari orang-orang yang tidak punya atau dengan kata lain orang miskin untuk melakukan satu kebersamaan baik di dalam aspek keuangan, kemudian motivasi, kesungguhan untuk bisa memberdayakan kelompoknya itu. Tetapi yang satu hal kita pelajari di sini, biasanya secara historis satuan-satuan kebersamaan komunitas pemberdayaan ekonomi ini menjadi sukses ketika ada tokoh. Ketika ada tokoh dan ketika ada satu ruh yang menyemangatinya. Nah, dalam dunia ekonomi modern seperti sekarang, di mana kita hidup di tengah komunitas yang beragam, ada yang mengatakan kita agak liberal dan seterusnya, maka komunitas orang-orang tidak berdaya ini, kalau sudah mereka berhimpun, juga harus ada tokoh, dan tokoh ini mesti tokoh yang ideologis, tokoh yang mampu memberikan uluran tangan, tetapi juga sembodo. Dalam hal ini saya melihat kemudian peran Bank Jateng, kemudian juga peran dari Damandiri yang memberikan backup terhadap pendanaan, ini menjadi satu kerjasama yang komprehensif, yang simultan, pemberdayaan masyarakat miskin tadi, atau masyarakat yang ingin maju tadi, yang pada akhirnya mereka akan memiliki kemampuan. Hanya satu catatan yang menarik yang ingin kami sampaikan adalah ketika memang kita sudah menawarkan dana kepada mereka, dan luar biasa tadi Pak Aryono menyampaikan pada saya bahkan sampai 50 juta, kemudian bunganya 13%, saya pikir flat tetapi ternyata menurun. Ini luar biasa lagi, jadi amat sangat murah menurut saya. Ya. Ini artinya apa? Artinya adalah saya maknai sebagai tokoh yang hadir di tengah-tengah masyarakat yang memang membutuhkan uluran. Lalu secara ideologis yang ditawarkan oleh Damandiri dalam hal ini adalah sebuah prinsip kebersamaan untuk bisa eksis dalam perekonomian di tengah persaingan global yang sangat liberal semacam ini. Nah, catatan kami barangkali adalah kelak aspek-aspek yang disentuh tidak hanya sebagai aspek pendanaan finansial seperti Pak Aryono tadi sampaikan,
juga pembinaan dalam aspek pemasaran, marketing, promosi, dan juga dalam hal teknologi produksi. Sehingga mereka ini kelak tidak hanya menjadi skalanya sangat terbatas, tapi juga bisa bersaing di tengah era global. Ya seperti pisang ini sudah sampai ke Bali. Bagaimana Pak Haryono ceritanya? Tadi aspek-aspek pemasaran apa dibantu apa enggak? Ya memang kita mempunyai satu tempat namanya Sentrum, singkatan dari Sentra UMKM. Disitulah tempat itu kita gunakan untuk melakukan pendekatan kepada calon-calon nasabah, ya kemudian sebagai tempat untuk konsultasi, bahkan membantu mereka untuk memasarkan ke link-link yang ada di luar wilayahnya dia. Itu sentrum di masing-masing cabang atau sekarang sudah ada di pusat? masing-masing cabang. Oh, begitu. Nah, masing-masing cabang sehingga ya itu merupakan salah satu bantu kita untuk memberikan sebagai satu konsultan bisnis begitu. Arahan pada mereka bahwa sebetulnya apa yang kurang dari mereka itu bisa kita bantu. Tidak hanya dari sisi keuangan saja. Iya. Sebagai contoh tadi kita menciptakan satu pemasaran jalur pemasaran yang lebih bagus, kemudian kita ajari mereka administrasi yang bagus, kemudian bagaimana memanage duit itu supaya tidak lari kemana-mana kan itu kan biasanya mereka kan juga diajari menabung segala macam. Iya jelas, makanya itu kita selalu kepada nasabah selalu kita tawarkan tabungan. Salah satu persyaratan daripada nasabah kita bahwa di samping mereka menikmati kredit, mereka juga menabung di tempat kita. Jadi Pak Haryono, kalau para nasabah ini ya, kan sudah ada di kampung-kampung. Bagaimana kalau mereka juga nanti bersama-sama dengan teman-teman dari perguruan tinggi dikembangkan untuk membangun posdaya di desa masing-masing, bagaimana? Itu bagus. Bagus, ya. Jadi kita adakan semacam safari begitu, tokoh-tokohnya kita jadikan pemimpin-pemimpin dari posdaya-posdaya di kampungnya. Tuh. Kan sasarannya kan atau tujuannya kan untuk kesejahteraan keluarga. Persis. Dan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di wilayah kampung tersebut. Nah ini kan sesuai dengan sasaran daripada Bank Jateng memang. Betul. Cocok itu ya, cocok. Bagaimana Pak Agus, mahasiswa UNES sudah siap kan untuk kuliah kerja nyata gitu ya? Iya bro, jadi sudah kita briefing waktu itu ya. Itulah yang barangkali pendekatannya bisa kita maknai secara simultan bro. Jadi pada satu sisi pemberdayaan masyarakat ini kita optimumkan dengan fasilitas kredit yang murah melalui pundi tadi. Kemudian pada sisi yang lain kesadaran lingkungan juga dibangun. Kemudian pada aspek berikutnya lagi adalah keterlibatan perguruan tinggi para mahasiswa. Saya pikir 25.000 mahasiswa UNES, hampir sekian berapa 40.000 mahasiswa Undip. Itu kalau semuanya kemudian memiliki program yang simultan dengan konsep pemberdayaan masyarakat semacam ini, saya yakin kok kemiskinan itu pelan-pelan akan menjadi sesuatu sejarah bagi Indonesia. Iya. Bukan baik. Mudah-mudahan nggak pelan-pelan, semakin cepat teratasi gitu Prof. ya. Darto, ini tantangan ini. Tantangan ke depan sebagai calon rektor yang sudah terpilih begitu. Iya Prof, jadi memang itu tantangan kita dan memang KKN yang baik itu adalah KKN yang bukan hanya memberikan ikan begitu, tetapi memberikan pancing. Ya. Artinya adalah sebuah proses di mana mahasiswa itu bersama-sama dengan masyarakat mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi bersama mereka. Salah satunya ada bantuan dari Bank Jateng yang bisa dipergunakan sebagai pancing untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri begitu. Dan ketika secara proses jadi mesti harus ada grand design begitu ya. Kalau KKN sekarang itu kan waktunya hanya sekitar 34 hari, kurang 40 hari. Tapi kan nyambung KKN berikutnya. Justru itu ada grand design di satu lokasi begitu. Ada periode 1 akan terkait dengan periode 2, periode 3 dan seterusnya. Sehingga bisa menjadi sebuah program yang berkesinambungan begitu. Cocok ya Prof ya? Iya. Jadi pos daya ini menjadi semacam sentrum-sentrum di desa-desa, nanti dikunjungi KKN 1, KKN 2, KKN 3, sehingga menjadi jaringan dari bank, tetapi juga jaringan pembangunan berkelanjutan tadi. Berkelanjutan ya. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Wah, rupanya sudah cocok. Nah, ini sudah mulai tegang, jadi
kita redakan dulu dengan musik yang sangat merdu. Iya, dari nanti kita akan band tanya Jateng dari yang nasabah-nasabah terkenal. ya. Baik. Bukan Dan main. tampaknya, nah sekarang Pak Haryono, nah ini setuju ya kita daulat untuk jadi, membawakan lagu buat kita. Pak Haryono yang Silakan nyanyi Bapak. sekarang ini. Iya, Hati-hati benar. mikrofonnya, katut nanti. Oh sudah. Dengan lagunya Fatwa Pujangga. Baik, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Haryono. Karena saya bukan penyanyi Pak Yosiono sehingga harus baca ada teksnya. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian yang dari rumah dan dari studio. Kami persembahkan satu lagu yang tidak asing lagi yaitu Fatwa Pujangga. Silakan Mas. Kita pakai reggae aja Mas. Aku terima suratmu yang lalu, penuh sanjungan kata merayu, syair dan pantun tersusul indah sayang, bagaikan sabda fatwa pujangga. Kan pusing sayang, 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 seribu kali sayang, kau alamatkan, terimalah jawabanku ini, hanyalah doa restu ilahi. Semoga di kau tak putus asa sayang, pasti kelak kita akan berjumpa. Tapi sayang, salahku kan ku alamatkan, terimalah jawabanku ini, hanyalah doa restu ilahi. Semoga di kau tak putus asa sayang, pasti kelak kita akan berjumpa, pasti kelak kita akan berjumpa. Sekali lagi tepuk tangan yang Tepuk meriah. tangan sekali lagi. Terima kasih. Kalau di rootnya sudah terjun itu mesti jadi juara. Tapi Prof ini ya luar biasa ini. Rupanya di rootnya itu dengan santai merayu nasabah bekerja keras. Sehingga NPL-nya itu zero itu ya Pak. 0,3%. 0,3%. 11,7 triliun. Wow, beri tepuk tangan sekali lagi. Hebat banget. Jadi kalau kira-kira pada mau nggak mau bayar dinyanyiin begitu langsung ada urunan bayar. Makanya NPL-nya 0,3%. Kita beri tepuk tangan kepada Bank Jateng. Ada strategi khusus gitu ya Ini dari Bank strateginya Jateng luar ternyata. biasa. Lingkungannya mesti sejuk begitu ya. Iya. Jadi orang mau ngemplang, aduh kesian nanti Pak Dirut nggak bisa nyanyi kan begitu. Oke baik, di sini kan banyak sekali Bapak para nasabah Betul, kredit betul. Pundi. Bagaimana Nah, kalau ini kita boleh tanya? Ini Ibu di kita depan dengar sudah pengalamannya siap-siap dulu. mau memberi komentar. Silakan Ibu, sudah Nggih, ada monggo. mic-nya. Nggih. Sebut namanya nggih Bu nggih. Dari mana? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.